Hadiah misterius ini nomor berapa ya? Dia adalah nomor 23. Nomor 23. Kenapa kamu lagi? Iya, kenapa aku lagi? Kamu terlalu beruntung. Silakan. Kenapa aku seberuntung ini ya? Oke, ini hadiah untuk 2 orang. Apa ya? Sekarang saya akan mengumumkannya untuk kalian semua. Liburan romantis 3 hari di Qingdao. Selamat untuk kalian berdua. Apakah kalian berdua saling kenal? Tidak kenal. Tidak kenal? Itu pasti seru banget, ya kan? Liburan romantis 3 hari di Qingdao, itu untuk kalian berdua. Ada kesempatan seperti ini, menghabiskan waktu romantis seperti ini. Tapi syaratnya adalah harus mendapatkan hadiah kami. Harus main game dulu. Yaitu ciuman panas selama 30 detik. Setuju? Setuju. Ciuman-ciuman. Feng, kamu datang? Selamat ya. Aku duluan ya, oke. Kamu hari ini benar-benar cantik. Ingat pertama kali ketemu kamu. Kamu masih ikutin kakak kamu, main sama kami. Waktu berlalu begitu cepat. Iya, dulu yang mau nikah. Oh ya Feng, cewek yang kamu bawa. Itu pacar barumu ya? Bagus, lebih berkelas dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya? Yang mana ya? Pacarmu banyak banget, sampai lupa yang mana. Kamu memang hebat. Aku koreksi ya, itu bukan pacarku. Itu cuma teman perempuan. Sekarang aku masih single. Ngapain ketawa? Kamu, sikapmu terhadap cinta masih sama. Kamu datang ke pernikahanku, nggak iri sedikit pun? Cepetan cari kakak ipar untukku. Kamu pikir, sekarang semua orang di dunia ini sibuk dengan cinta, nggak cinta, ngeluh. Aku cuma ikut-ikutan aja. Menurutku lihat keramaian aja udah cukup. Masih karena kejadian Yuanai dulu. Masih turn jeng-jeng. Jangan selalu karena satu cewek, terus semua cewek. Dibenci, udah bertahun-tahun ini. Lepaskan saja. Lepaskan saja. Kamu percaya cinta? Percaya dong, kenapa nggak percaya? Baguslah. Oke, kamu cepat pergi sibuk, aku mau masuk dulu. Pergilah. Sampai nanti. Hari ini agak mengejutkan, ada yang tidak terduga. Gimana, puas nggak? Jalan modelku memalukan ya? Kalau aku sih nggak mau hidup, ada apa sih? Setiap hari berani kayak pahlawan, mawar berduri gitu. Siapa yang tahan, melepas sedikit itu bagus. Dunia cinta kalian berempat bikin aku pusing. Aku sebagai cewek yang nggak ada cowok di samping. Setiap hari harus menghibur dan menenangkan. Menghibur kalian bertiga yang nggak ada cowok di samping. Aku susah-susah gini, ini semangat apa sih? Ini semangat cowok sejati. TAPI Xiao XIN. Tapi kamu kali ini untung, bisa pergi bulan madu sama cowok ganteng. Ke pulau liburan, oh iya. Barusan aku terima telepon, cowoknya gimana sih? Tinggi banget, ganteng banget, kayak aktor drama Korea beneran. Xiao Xin pasti jadi pemeran utama wanita, berdua jalan-jalan. Di pulau romantis, di pantai, angin laut berhembus. Langit biru awan putih. Aku nggak mau pergi sama dia, aku nggak kenal orangnya. Ngapain aku pergi? Kesempatan ini kalau kamu nggak mau, kasih aja ke aku, biar aku bisa gila sepuasnya. Sinting. Menurutku, tahun ini aku harus menikah. Kamu mau nikah sama siapa? Sama si pelit yang tampar kamu itu? Jangan sebut dia lagi, aku mau putus sama dia, aku mau cari. Yang lebih baik 100 kali, 1.000.000 kali, punya harga diri. Tapi mau cari di mana? Kamu punya barang bagus. Kayaknya belakangan ini nggak ada barang bagus.
Semua barang sisa, jelek, kadaluarsa, kamu mau? Kamu bilang, kemana perginya cowok-cowok baik itu? Gimana ya bilangnya, cinta itu barang mewah. Ada bagus, nggak ada juga bisa hidup. Oh iya, Zhang Haitian nggak tahu aku pulang. Aku mau tinggal di sini dulu beberapa hari ini. Nggak mau pulang ke rumah, oke tinggal aja di sini. Rapikan perasaanmu, sekalian bisa temani aku. Sebenarnya aku pengin baca puasa. Dua burung bulbul berkicau di pohon hijau. Aku bahkan belum punya pacar. Sepasang kelinci jantan dan betina berlari di tanah, aku bahkan belum punya pacar. Aku menasihati langit untuk bangkit kembali, aku bahkan belum punya pacar. Bodoh banget kan ini? Tanyakan padamu, berapa banyak kesedihan yang kau miliki? Aku bahkan belum punya pacar, nggak ada. Apa yang kau baca itu puisi ya? Bodoh banget kamu. Ini bukan bodoh, ini semangat IQ. Ayo cepat ikut aku teriak slogan. Kita harus mandiri, berdikari, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kenapa cuma kamu sendiri? Hari ini cuma kita berdua, nggak ada orang lain. Duduk, apa maksudmu, Zhao Kaimana? Anak ini kan selalu ikut tiap acara. Kamu nggak tahu. Orang ini di rumah nemenin istrinya. Istri. Baru beberapa hari nggak ketemu, dari mana muncul istri? Aku juga heran, kayaknya itu tuh. Anak nakal yang kembali, emas pun tak bisa menukarnya. Kamu bilang teman ini dari seorang playboy. Tiba-tiba jadi pria rumahan, siapa yang tahan? Beneran apa bercanda sih kamu? Beneran, 2 hari lalu bawa sertifikat nikah, tunjukin sertifikat nikahnya. Aku lihat langsung kaget, beneran nama mereka berdua. Istrinya tuh pramugari. Mereka berdua ketemu secara kebetulan di pesawat. Angkat kepala, lihat istrinya, bilang mata mereka bertemu. Mereka berdua memercikan api cinta. Ya ampun, dia ceritain ke aku juga, sangat-sangat norak. Berubah, benar-benar berubah teman ini. Anak ini bisa ya? Ada 2 keahlian. Aku bilang sekarang, yang jomblo tinggal kita berdua. Kamu yang atur. Aku nomor 23. Siapa takut siapa? Musik. Liburan romantis 3 hari di Qingdao. Oh iya Sefeng. Aku punya teman, buka sebuah klub di Taman Chaoyang. Katanya bagus, kalau kamu ada waktu, kita ke sana. Oke minggu depan ya. Aku harus ke pantai dulu. Pantai. Jangan-jangan kamu pergi sama teman cewek itu, yang main game di acara pernikahan itu. Bisa ya kamu, beberapa hari lagi nggak? Kamu bawa sertifikat nikahnya juga ke aku ya? Menurutmu mungkin gak? Tapi aku harus bilang, sekarang cewek-cewek ini, kebanyakan tidak bisa diandalkan, kamu harus hati-hati, menurutku. Ini relatif lebih bisa diandalkan. Baik atau tidak? Halo, lagi ngapain? Aku di toko. Aku sudah janjiin kamu sama seorang pria, alamatnya nanti aku kirim. Dikenalin lagi? Jangan suruh aku ketemu lagi. Sekarang kalau ketemu pria, aku langsung mual. Kalau lain kali ada apa-apa, kucing atau anjing kawin, kamu telepon aku. Itu karena orang-orang yang dikenalin ke kamu tidak bisa diandalkan. Kamu nggak lihat siapa yang kenalin? Aku kenalin yang sudah dipilih-pilih. Aku kasih tahu, pasti bagus. Sekarang kalau dengar soal perjodohan, perutku langsung mual. Jangan suruh aku ketemu lagi ya. Optimis dong. Selama tidak semua orang hidup dalam kesulitan, dunia ini masih indah. Xiao Xing kita, paling baik dan patuh. Paling lembut dan pengertian, orangnya sudah aku janjiin. Jam 6 malam, ingat ya, dadah. Halo. Kamu bilang tante ini menyebalkan gak sih? Lagi-lagi kenalin aku sama pacar. Iya kan? Aku aja nggak buru-buru. Dia yang buru-buru apa sih?
apa pernikahan? Wisata bulan madu di pulau. Wisata romantis 3 hari di Qingdao. Selamat ya. Cantik. Kamu tahu alamat rumah kita di mana? Coba tebak. Coba tebak, aku tebak nggak? Kita berdua di pernikahan, dapat kota tepi pantai. Romantis berdua 3. Kamu nggak lupa kan? Nggak. Bagus, aku datang cuma mau konfirmasi waktu ini. Minggu depan aku sibuk, kita pergi akhir pekan ini aja. Kasih aku nomor KTP kamu, aku pesan tiket. Kamu tunggu dulu. Kamu kenapa begitu yakin aku pasti ikut sama kamu? Kita berdua nggak kenal kan? Kalau aku pergi, pasti sama pacarku. Siapa yang mau sama kamu? Kamu bilang nggak kenal aku, terus kenapa di depan banyak orang? Cium aku paksa? Itu kan aturan mainnya. Kamu bisa menolak, apa itu cium paksa? Pokoknya aku mabuk waktu itu, jadi gak tahu. Kamu bilang punya pacar, ya? Kalau gak salah lihat di hari pernikahan itu, kayaknya yang berdiri di atas panggung sama orang lain itu pacarmu, kan? Sekarang gak ada bukan berarti nanti juga gak ada. Jujur aja, aku sekarang mau pergi kencan buta. Aku bakal cari pacar dan segera kembali. Dah. Bukan kamu yang kencan buta, terus cowok itu ngapain? Polisi yang nangkep preman. Jangan ikutin aku. Apa kamu pikir aku, bukan? Kamu lihat aku kayak gini. Aku kayak orang jahat? Aku cuma takut kamu ketemu orang jahat. Nanti kamu menyesal seumur hidup. Makasih ya. Kalau gitu gimana kalau begini? Harta bersama kita, kan? Aku kasih bagianku juga ke kamu. Gak kelihatan kamu baik hati, ngasih ke aku. Makasih. Mimpi deh, aku minta kamu kasih aku uang tunai. Kamu mau sama siapa ya udah. Aku kasih diskon, murah. Sakit. Jalan kaki? Jauh banget. Siapa bilang jalan kaki? Aku bentar lagi naik taksi. Sekarang susah cari taksi, macet di mana-mana. Urusan kamu. Ini pertama kali kencan buta, kan? Aku kasih tahu. Pertama kali kencan buta telat itu gak bagus. Aku udah baik hati, aku anterin kamu. Ayo naik, gak bayar. Apa gak bayar? Kenapa kamu terlalu banyak maunya? Anak, cepat pergi, jangan ngalangin jalan. Kira-kira aku ada hubungan apa sama kamu? Aku kayak orang yang terlalu baik sama kamu. Ya udah, jangan naik. Lihat aja kamu naik taksi. Naik, lihat kamu naik taksi. Gak anterin. Taksi, taksi. Ngapain? Bukannya mau kencan buta? Ketemuan di jalan raya. Boleh juga, tempatnya rame, bagus. Kamu sekarang agak santai, ya? Kalau gitu, bisa gak kamu? Udah. Gak santai sama sekali. Apa sih kamu ngomong? Kamu lihat aku juga gak bisa dapat taksi. Kalau gitu, kamu anterin aku sebentar sampai bisa dapat taksi, ya? Tolong ya. Bagaimana aku bisa membantumu? Ini semua aku lakukan demi kamu. Kamu dengan lihat berdua ini. Lihat kita berdua ini. Hubungan apa ini? Bagaimana menjelaskannya? Aku tidak bisa merusak kebahagiaanmu, tidak boleh. Itu tadi, aku bicara terlalu langsung tanpa pikir panjang. Jangan kamu ambil hati. Orangku ini banyak kekurangan. Hanya satu kelebihannya, yaitu terlalu baik hati. Tidak tahan kalau ada yang memohon padaku, kamu setuju? Terima kasih. Baiklah, aku akan mengantarmu, tapi biayanya. Harus dibayar. Berapa biaya taksi? Aku akan bayar segitu. Aku lebih mahal dari taksi. Tidak apa-apa, memang seharusnya begitu. Itu biaya naga manusia. Baiklah, ternyata ketemu orang kaya. Tapi mobilku agak kecil, kamu bisa menyesuaikan? Kakiku pendek. Baiklah, pas.
Ini sabuk pengamannya. Pegang baik-baik, kalau jatuh aku tidak bertanggung jawab. Baiklah, jangan lupa tarifnya. Ayo berangkat. Hello kawanan. Maaf ya. Klinik Yuhuek saya negak. Mungkin akan terlambat sampai. Terlambat sebentar ya. Iya, kalau tidak hari ini. Tidak apa. Aku akan menangganya. Baiklah, kamu nyetir yang hati-hati. Kamu ngapain sih? Rusakan, sudah dipanggil. Apa maksudnya ini? Cepat kamu lihat. Pak Dou, hari ini kami punya lobster segar. Baru saja dikirim dengan pesawat, mau disimpan untukmu? Tentu, nanti saja dihidangkan. Baiklah. Apa yang terjadi denganmu ini? Tidak bisa, sepertinya benar-benar rusak. Pinjamkan teleponmu. Apa? Kamu tidak punya telepon? Kamu ini, saat penting malah gagal. Kamu ngapain sih? Cepat lihat di sekitar, di mana bisa menelepon atau cari orang untuk bantu. Atau cari orang untuk bantu. Cepetan dong. Halo, Yuhusin ada? Siapa ini? Aku temannya. Aku udah janji sama dia. Jam 6 nanti, kita ketemu di... Kamu itu yang mau dijodohin sama dia ya? Iya, kamu siapa? Yuhusin kamu siapa aku? Sekarang Yuhusin lagi sama aku. Kita berdua ngobrolnya enak, aku rasa dia oke. Dia juga rasa aku oke, kayaknya kamu udah gak ada harapan. Udah, gak usah nunggu lagi, pulang aja. Maksudnya apa? Kamu masih ngerti maksudnya apa? Maksudnya kamu udah gak ada harapan, jangan nunggu lagi, pulang aja. Tolong suruh Yuhusin ngomong sama aku. Kamu ini kok bandel banget sih? Tadi udah jelas kan? Kamu udah gak ada harapan, nunggu lagi. Aku nggak bisa dapat taksi, gimana? Kamu di mana? HP kamu juga udah lowat. Udah mati sendiri. Kenapa nasibku sial banget ya? Gimana mobilnya? Mobilnya pasti nggak bisa jalan. Kan ada kaki, kita kayuh aja. Suruh kayu? Mobil kamu, siapa lagi yang kayuh? Kamu ini berat banget, suruh aku kayu sampai Wangjing. Aku pasti langsung mati, kamu malah masuk gua dijodohin. Siapa yang ngurusin aku? Bukannya kamu yang bikin buang waktu? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Jangan ikutin aku, minggir. Bukan, kalau rusak kamu harus ganti mobilku. Kenapa mobilnya berat banget sih? Kenapa kamu masih di sini? Kenapa nggak pergi? Aku nunggu kamu. Nunggu aku buat apa? Kan yang mau dijodohin sama kamu udah pergi. Lihat, aku udah nemenin kamu lama, gak ada jasa juga ada keringat. Kamu gak traktir aku makan? Kenapa aku harus traktir kamu makan? Aku nggak nafsu, nggak mau makan. Jangan gitu dong,
Aku masih lapar nih. Kan kamu cuma gagal dijodohin, kamu perlu segitunya? Aku kasih tahu, cowok itu kelihatan gak bisa diandalkan. Baru nunggu berapa lama sih? Gak tahan nunggu, itu bukan cowok. Kalau kamu gak ketemu dia, itu malah untung buat kamu. Aku tahu ada tempat BBQ yang enak banget. Ayo kita mulai. Apa kamu naksir aku? Aku yang naksir kamu. Iya, Bukan aku naksir kamu, terus aku mau apa? sebenarnya kamu mau apa sih? Bilang aja. Aku cuma mau kasih tahu namaku. Namaku Lin Zefeng. Aku datang buat cari kamu. Sebenarnya aku cuma mau ngomong soal rencana bulan madu itu. Kalau kamu bisa terima saran aku dan ubah pikiran. Telepon aku aja kapan aja, lagian kamu udah punya nomor aku. Udah, aku pergi dulu, main sendiri aja ya. Mobil kamu kan rusak. Maaf ya, aku tadi agak kasar. Aku beneran kira kamu orang jahat, sampai bikin kamu harus ke rumah sakit. Beneran maaf ya. Kamu jago banget, orang biasa aja kagak bakal tahan. Aku rasa aku juga kagak bakal tahan. Aku terlalu khawatir aja. Aku cuma khawatir kamu cewek. Jalan malam-malam bahaya. Beneran bikin orang jahat. Maaf. Halo. Ini kartu namaku Yu Husin. Kalau kamu ada efek samping apa gitu, telepon aku aja, biaya pengobatan kamu. Aku bakal bayarin semuanya. Maaf banget. Pulang aja. Pulang aja. Beneran kagak apa-apa, ya udah. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Oke, dadah. Halo, Sekretaris Liu. Oke, aku sekarang juga datang. Dari pertama kali kita ketemu sampai sekarang. Udah 12 tahun. Kamu pasti kaget ingat aku. Tapi selama 12 tahun ini, aku selalu kagak bisa lupa hari pertama ketemu kamu. Selama ini aku selalu diam-diam memperhatikan kamu. Aku carry segala cara buat dekat sama kamu. Bahkan pakai teman-teman kamu buat kencan buta sama kamu. Sekarang aku akhirnya bisa hadapin kamu. Aku bisa lihat kamu tersenyum. Aku bisa bilang halo langsung ke kamu. Aku udah siap. Kamu gimana? Udah balik. Ayo, biar aku duduk dulu. Isi ponselku dong. Kamu kenapa? Terlihat sangat lelah. Semalam tidak tidur nyenyak ya? Tidak tidur nyenyak. Aku semalaman tidak tidur,
sangat lelah. Semalaman tidak tidur? Ibu tuh bilang semalam. Memperkenalkan seorang pria padamu, jangan-jangan kalian. Apa yang kamu pikirkan? Sehari-hari, pikiranmu kotor sekali. Aku orang seperti itu? Selama lebih dari 30 tahun ini, aku harus menjaga diri. Pak Lim, makanlah sesuatu. Istirahatlah sebentar. Bekerja semalaman sangat melelahkan. Proposal untuk tur Asia. Permintaan klien kali ini sangat tinggi. Jika kita ingin memenangkan hak penyelenggaraan kali ini, kita harus membuat rencana yang sangat komprehensif dan detail. Sekretaris Liu, kumpulkan semua kepala departemen. Sebentar lagi kita akan rapat. Baik, saya segera mempersiapkannya. Oh ya, obat yang kalian pesan untukku di Amerika kemarin. Tolong pesankan lagi 1 batch. Hei, tunggu sebentar. Ibu tuh ingin bicara denganmu. Kenapa telepon ke sini? Bagaimana? Bagaimana? Pria yang aku perkenalkan padamu kemarin bagus kan? Xiao Xian Semalam Tidak Pulang, baguslah, pantas saja. Semalaman tidak bisa dihubungi. Xiao Xin, mulai sekarang bolehkah aku memanggilmu si cantik? Jujur saja, sampai sejauh mana hubungan kalian? Apa yang kamu bicarakan? Jangan dengarkan omongannya. Maaf, mengecewakanmu. Pria bagus yang kamu bilang itu, aku bahkan tidak bertemu dengannya. Sebaliknya, aku bertemu dengan seorang pria. Pria brengsek? Pria brengsek apa? Kamu pernah melihatnya waktu liburan bulan madu di pulau itu. Pria itu tampan, bagaimana? Kamu dan dia. Kamu bilang pria brengsek itu, apakah kalian berdua? Ada percikan api kecil? Percikan apa? Tidak ada api sama sekali. Hampir saja tidak ada percikan api, aku bahkan waktu pergi. Sepanjang jalan tidak bisa dapat taksi. Akhirnya bertemu lagi dengan pria itu, dia mempermainkanku. Aku sangat marah, sekarang aku penuh dengan amarah, aku beritahu kamu. Jika semalam aku di jalan mencoba menahan taksi, dengan kecerdasanku, aku beritahu kamu, sopir itu tidak hanya akan mengantarku pulang, dia bahkan akan menraktirku makan, percaya tidak? Selesai, sopir itu bahkan akan memberikan mobilnya padamu, cukup? Kamu tahu apa yang paling kamu butuhkan sekarang? Pria. Sudah, aku mengerti. Kamu tahu apa yang paling kamu butuhkan sekarang? Pria. Jangan diulangi lagi ya. Saya hanya ingin memberitahu kamu siapa nama saya. Nama saya Lin Zefeng. Masa muda terbatas, nikmati saja selagi bisa. Kalau kamu menerima saran saya dan berubah pikiran, hubungi saya kapan saja, semua orang tahu. Merek mewah top dengan sejarah 80 tahun. Merek industri ini memiliki desainer terbaik di dunia. Setiap musim mereka meluncurkan karya baru yang luar biasa. Pameran keliling ini adalah yang pertama kalinya. Mereka melakukan pameran keliling di wilayah Asia. Jadi, memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah pameran ini. Sangat penting, posisi yang sangat penting untuk dikonsolidasikan. Era dan taman kota. Daging gemuk, semua orang ingin memakannya, tapi di industri manapun. Hanya yang terbaik yang bertahan, yang kuat yang menang. Saya harap Departemen PR dan Perencanaan dalam seminggu membuat rencana detail. Kita harus memenangkan pertempuran ini, dan menang dengan cantik. Oke, semuanya, rapat selesai. Halo, Kapan berangkat? berubah pikiran. Aku berubah pikiran. Kenapa tidak boleh? Oke, kirimkan KTP-mu ke saya. Aku atur berangkat akhir pekan ini. Xiao Xin, kamu benar-benar siap pergi ke pantai dengan pria itu? Iya, sudahkah kamu memikirkannya dengan jelas? Apakah pria itu bisa dipercaya? Apa sih mikir jelas atau tidak? Ini cuma sekali jalan-jalan. Dia orang yang punya status, tidak akan berbuat macam-macam padamu. Tidak akan terjadi apa-apa, kamu terlalu santai saja.
Xiao Xian tidak access to kamu. Dikasih permen langsung ikut orang, ya kan? Apa sih yang kamu bicarakan? IQ saya serendah itu ya? Lari apa sih? IQ Xiao Xin tidak rendah kok. Tapi IQ kamu agak rendah. Jangan tertawa, semuanya. IQ rendah apa sih? Lagi pula pergi kali ini tidak perlu bayar, dan biarkan saya pergi. Memperluas wawasan, kan kamu ya? Iya kan? Iya kan? Kamu ya? Iya saya. Pergi. Kalau kalian pergi, tinggal 1 kamar atau 2 kamar? Jelas 2 kamar, mikir apa sih kalian? Jangan takut sayang, jangan bilang aku tidak baik padamu. Sini, aku sudah siapkan barang bagus untukmu. Apa ini? Ginjal kambing, bau sekali, buat apa sih ini? Aku rasa perjalananmu kali ini, aku khawatir tentang hal itu. Jadi, kamu harus sebelum pergi, cepat-cepat tambah. Ibu tuh benar, meskipun anggur yang baik ada di dasar piring. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa disimpan terlalu lama, kan? Senang sih senang. Ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Langkah perlindungan harus dilakukan, betul-betul, keamanan itu penting. Perempuan nakal, kalian ini satu-satu perempuan nakal. Aku nggak mau ngobrol hidup sama kalian. Kami perempuan nakal? Kami ini saudari sejatimu. Iya, kami cuma bantu kasih saran. Udah, jangan mikirin aku lagi. Sekarang, barang bagus kita bagi-bagi aja. APA? Apa sih ini? Semua laki-laki ini, semuanya dikumpulkan ibuku dari berbagai penjuru. Sebagai calon pasangan, kalian aja yang bagi-bagi, aku nggak butuh. Ada cowok ganteng gak? Selama aku pergi ke pantai, kalian ada waktu, bisa bagi-bagi tugas. Temui semua laki-laki ini untukku. Bantu aku sedikit, biar ibuku nggak cerewet. Kamu udah bilang ke ibumu soal ke Qingdao ini? Jangan gerak, serahkan uangnya. Kamu bikin aku kaget, bikin aku kena serangan jantung. Beda. Ibu, kamu masih ingat jaga uang, benar-benar pelit. Uang ini buatku sendiri, buat persiapan pernikahanmu. Untuk biaya mahar. Udah, aku tahu kamu paling sayang sama aku. Nih, lihat apa yang aku beliin buat kamu. Sayur ayam goreng kesukaanmu. Ini sebagai bentuk bakti. Kamu memang pandai ngomong manis, beneran berbakti sama aku. Kamu bawa pulang mantu biraku. Aku juga pengen bawa, tapi di mana aku cari? Udah, makan aja selagi masih panas. Aku juga lagi mengurangi makan makanan berminyak. Kenapa? Bukannya kamu paling suka? Paman Liu di warung makan sebelah, kamu ingat nggak? Ingat, kan? Sering makan pangsit di sana. Baru ketahuan kena kanker stadium akhir. Benarkah? Aku bilang ya, akhir-akhir ini aku merasa. Aku juga merasa nggak enak badan. Apa aku juga? Jangan ngomong sembarangan. Ini namanya takdir, kalau aku sampai kenapa-kenapa. Yang paling aku khawatirkan ITU kamu. Udah, badan kamu sehat-sehat aja. Jangan bikin diri sendiri takut, bikin aku stres. Aku bilang ya, aku tahu kamu kesal sama aku, tapi ini demi kebaikanmu. Aku udah kenalin kamu sama banyak cowok. Udah kamu temui semuanya? Kapan ada waktu? Klinik hewan peliharaan, kucing dan anjing. Aku aja nggak sempat ngurus, mana ada waktu ketemu orang? Aku bilang ya, masalah sebesar apapun nggak ada yang kayak gini. Kamu nggak ada waktu, kamu harus cari waktu untuk pergi. Minggu ini mama temani kamu. Nggak masalah kan? Mana ada mama temani anak perempuan buat kencan? Aku nggak ada waktu minggu ini, minggu depan aja kita bicara lagi. Aku mau pergi liburan. Mau kemana? Aku mau liburan ke pantai. Aku baru aja menang hadiah beberapa hari lalu. Ya intinya mau pergi jalan-jalan. Kamu pergi sama siapa? Sama teman-teman. Cewek atau cowok? Cewek. Nggak benar deh Yu Husin. Kamu pasti punya pacar di belakang mama ya? Nggak ada. Kamu lihat mama, jujur aja. Beneran nggak ada? Hal kayak gini mana bisa sembunyi dari mata elang mama. Ya itu sih. Udah, capek banget, ayo pulang. Oke, aku ambil uangnya dulu.
Jangan terlalu semangat, pelan-pelan. Kamu baik banget ya, mau anterin aku ke bandara. Nggak cuma anterin ke bandara, aku juga bawa barang bagus buat kamu. Apa ini? Ini juga nggak bisa aku pakai, nggak sesuai gaya aku. Aku juga siapin ini. Apa sih? Senjata rahasia, sekarang nggak bisa dibuka. Nanti di sana pasti berguna. Simpan senyum nakal kamu itu, aku jadi ngerasa aneh. Kamu mau ngapain sih? Sayang, berani aja hadapin cowok ganteng ini. Kamu bakal merasa dunia kamu tiba-tiba terbuka. 30 tahun sebelumnya kayak sia-sia aja. Kontak terus ya, aku tunggu kabar baiknya. Halo, tempat duduk Anda. Gak apa-apa, aku cari sendiri. Nona you, tempat duduk Anda di sini. Terima kasih. Anda tepat waktu banget ya. Tapi ya juga sih, dapat untung besar, mana mungkin gak tepat waktu. Kalau ketinggalan pesawat rugi banget. Ngomong apa sih? Aku nggak pernah telat. Maaf pak, tolong tasnya digeser dong. Apa? Geser tasmu, ini tempat dudukku. Aku bilang, kamu cowok gede bawa tas kayak gini. Ngapain sih, gaya etnik paling keren? Mata kamu yang mana yang lihat ini kayak tas? Ini bukan tas. Terus apa dong? Aku khawatir kamu tidak nyaman duduk lama di pesawat, pinggangmu bisa sakit. Aku sengaja belikanmu bantal sandaran. Bantal sandaran di rumahmu kayak gini? Ada pegangannya lagi, siapa yang mau? Terlalu sok peduli deh. Mau atau enggak, ini sudah diberikan padaku. Kenapa aku nggak mau? Kalau ada kesempatan, kenapa nggak? Makasih ya. Pertama kali naik kelas 1, ya? Santai aja, ada kakak di sini. Kakak kasih tahu pengetahuan tentang kelas 1. Semua tombolmu ada di sini. Ini untuk mengatur volume, itu untuk colokan headphone. Itu untuk memanggil pramugara, tahu kan? Bercanda aja, belum pernah makan babi, tapi lihat babi lari. Oke, apa maksudmu? Sekarang langsung tidur? Aku kasih tahu ya, nanti ada makanan yang diantar. Satu orang bisa makan 2 porsi. Maaf Pak Lin, kamar Anda sedang dibersihkan. Mungkin harus menunggu sebentar. Kira-kira butuh berapa lama? Sekitar setengah jam. Baru bisa check-in. Bagaimana kalau begini? Saya bantu proses check-in dulu. Lalu bagasi bisa disimpan di resepsionis. Kalian bisa jalan-jalan di sekitar hotel. Keluar belok kanan 100 meter. Itu adalah jalan perbelanjaan tersibuk di pulau ini. Oke, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan apa lagi? Aku lapar, makan dulu. Kamu ngapain terus lihat aku? Kamu ganteng, aku tahu. Kamu nggak mungkin setiap keluar, makan di hotel terus kan? Basa-basi, setiap aku keluar, pasti urusan kerja. Kamu pikir kayak kamu yang santai gitu? Lagi pula, hotel itu nggak ada yang jelek. Praktis banget. Nggak ada romantisnya. Kamu bilang aku nggak romantis? Kamu pikir? Aku baru pertama kali dengar ada cewek bilang aku nggak romantis. Itu karena mereka belum pernah lihat dunia. Ini hotel terbaik di pulau ini, kamu tahu di sini. Makan sekali bisa habis berapa? Itu karena kamu nggak ngerti hidup. Yang mahal dan kaya itu hebat ya. Aku nggak suka orang kayak kamu. Kalau begitu, kasih tahu aku. Seperti apa sih yang disebut ngerti hidup? Kamu
Kamu pernah ke sini sebelumnya? Nggak, kamu? Aku sering ke pantai sih. Kalau gitu, kali ini aku ikut kamu deh. Harus dong. Berhenti makan, berhenti makan. Ke pantai harus makan makanan khas pantai. Ayo, jalan, jalan, jalan. Apa yang bisa dibilang khas di pantai? Ikut aku, cepat. Kamu benar-benar tidak makan? Hello, 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 hello. Cantik, kamu terlihat sangat menarik. Kamu berasal dari mana? Kamu bilang apa? Bukan kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku bicara dengan jelas, kamu tidak dengar? Bukan, aku bertanya, rumahmu di mana? Orang Hebei, lalu kamu di Beijing, kerja apa? Ada mobil? Ada rumah? Ada asuransi dan tunjangan? Aku kerja di klinik hewan temanku. Kadang-kadang main film. Rumah di Beijing sewa. Tidak punya mobil, punya anjing. Kamu punya rencana beli mobil di Beijing? Saat ini tidak, karena macet di Beijing. Naik metro lebih nyaman. Bukan itu maksudku, tidak punya uang ya tidak punya uang. Tidak ada hubungannya dengan macet, kamu tahu? Tapi tidak APA, kalau kita jadian. Aku balikin kamu 7 QQ, satu warna satu. Mau naik warna apa sesuai mood? Tadi kamu bilang kamu aktor? Kamu pernah main film apa? Aku tidak terkenal, cuma main film kecil-kecilan. Menurutmu aku bisa main film tidak? Lihat wajahku, lihat tubuhku. Kamu tidak lihat aku mirip bintang? Aku mirip Kuo Degang. Bukan Kuo Degang, muridnya Yuyun Peng. Kami dulu tinggal satu kompleks. Bagaimana kalau aku kasih kamu latihan lidah? Bukan, dengar dulu. Tidak usah, Feng Huang merah muda, Feng Huang kuning. Feng Huang merah muda, Feng Huang bunga, banyak sekali. Warna-warna Feng Huang, kamu tahu? Ada ungu, ada hitam, banyak warna. Ngobrol. Ngobrol apa? Apa saja, ngobrol saja. Kamu punya pacar? Coba tebak. Seumuran kamu seharusnya. Sudah menikah dan punya anak. Masa tidak punya pacar? Kamu punya pacar? Tidak. Aku juga lihat begitu. Nona Qin, apakah kamu belum pernah bertemu pria yang kamu suka? Atau kamu memang tidak suka pria? Apa maksudmu? Maksudku, kamu kan punya kriteria yang bagus. Bagaimana mungkin kamu tidak punya pacar? Ini pasti masalah besar. Apakah kamu itu? Coba katakan, apa masalahku? Aku sudah banyak bertemu dengan pasien sepertimu. Ketika mereka menghadapi pikiran terdalam mereka, kebanyakan tidak mau menerima, bahkan ada yang merah. Karena kamu tidak tahu pikiran terdalammu. Biarkan aku yang memberitahumu. Ayo kita rileks, ikuti aku. Tarik napas 3 kali. Satu, dua, tiga. Hembuskan, hembuskan. Ada. Benar-benar ada. Bagus. Sekarang katakanlah pikiran terdalammu. Katakan. Kamu ini bodoh banget. Kenapa kamu marah?
Ayo, ayo. Lihat ini seru kan? Segitu serunya? Pertama kali ke pantai, Aku tidak peduli berapa kali ke pantai. Setiap kali harus merasa segar. Kamu ngerti? Kamu tidak ngerti apa-apa. Siapa yang seperti kamu? Tunggu saja. mau kemana? Mau layanan, Mas? Boleh, dari mana kamu dapat itu? Sudahlah, sewa mahal, cepat naik. Kamu bisa? Tentu saja. Layanan apa? Duduk yang nyaman. Kasur yang nyaman, akhirnya bisa istirahat. Oke, kamu bisa pergi, kembali ke kamarmu. Ini kamarku. Tidak, ini seharusnya kamar kita. Apa maksudmu? Kita tidur satu kamar? Bodoh, kita dapat paket bulan madu. Kamu pernah lihat siapa yang bulan madu tidur di kamar terpisah? Masalahnya kita bukan suami istri. Kenapa harus satu kamar? Kalau kamu tidak suka, bayar sendiri. Turun dan buka kamar lain. Aku tidur di kasur, kamu di sofa. Kenapa aku di sofa dan kamu di kasur? Aku tidak peduli, aku juga tidur di kasur. Kamu ini bagaimana sih? Aku perempuan. Kamu tidak bisa mengalah. Kamu perempuan. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai wanita. Lihat caramu makan tadi, kamu makan lebih banyak dari aku. Masih bilang perempuan. Jangan menghina kepribadianku seperti itu, aku kasih tahu. Aku tidak peduli. Kamu bangun. Sudahlah, kamu terlihat cukup kasihan. Aku akan bertahan, aku bagi setengah untukmu. Kamu malah merasa terzalimi, setengah-setengah ya setengah-setengah. Kamu bangun, kamu tidur di bagianmu. Aku kasih tahu, ini garis batas. Jangan melewati garis, lihat berapa lama kamu bisa tahan. Tasmu ditaruh di sisiku. Aku tidak peduli. Kamu ambil, aku tidak ambil, kamu ambil atau tidak. Bukan aku yang mengambilnya untukmu. Tidak ambil, tidak ambil, tidak ambil. Kalau begitu aku lepas sepatu. Baiklah, baiklah, benar-benar merepotkan. Apa? Apa ini? Aku pergi. Kamu bisa ya? Kenapa kamu begitu menjijikan? Dari mana asalnya? Kamu pura-pura apa? Ini jatuh dari tasmu. Boleh? Apa maksud pura-pura? Bagaimana bisa ada di tasku? Barang-barang menjijikan ini. Wanita seperti kamu, tahu wajah tapi tidak tahu hati. Tadi pura-pura konservatif, sekarang malah bawa ini. Tidak, kamu bawa boleh, tapi tidak perlu bawa banyak-banyakan. Lihat tubuh kecilku ini, kamu, aku bisa. Ini benar-benar bukan milikku. 3 keratan dan 4 kebajikan wanita Tiongkok. Rasa malu itu sama sekali tidak ada padamu. Bagaimana kamu bisa menerima ini waktu kecil? Pendidikan tradisional Tiongkok kita. Kamu. Baiklah, baiklah, aku tidak berdebat denganmu, tidak jelas, aku ke toilet dulu. Nanti aku bicara lagi denganmu. Hello, hello. Kaunan. Mimi, aku mau tanya. Xiaoxin akhir-akhir ini. Xiao Xin mana? Yuhusin tidak ada. Pergi jalan-jalan keluar kota dengan teman. Tunggu dia kembali baru kita janjian, boleh kan? Tidak apa-apa, tidak perlu, aku akan telepon dia lagi. Nanti aku ajak kamu makan. Lama tidak bertemu. Iya, lama. Xiao Age, pemandu kita hari ini. Hello, hello. Lin Zefeng. Halo, Pulau menyambutmu. kakak MA. Aku bilang kenapa kamu hari ini nggak pakai jas hujan. Hari ini cuacanya lumayan panas. Nggak usah pedulikan dia, ayo pergi, ayo pergi.
Ayo pergi, ayo pergi. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku baik-baik saja. Tempat kalian bagus tapi kenapa panas banget? Iya, belakangan ini memang panas. Ayo aku foto kamu. Sudah. Mau foto kamu nih. Lumayan fotogenik ya. Sana, sana, sana. Bagus nggak? Lumayan bagus. Coba deh. Oke, kamu lihat-lihat dulu ini, semua barang khas sini. Topi juga termasuk barang khas ini. Ini harganya berapa? Ini 100. Beneran kenal atau nggak sih? Mau ngapain sih kamu? Nggak senang ya? Aku ini khawatir sama kamu sekarang banyak pria hidung belang. Biasanya berpura-pura jadi pemandu wisata. Untuk menipu turis wanita yang datang sendirian. Suka sama suka, ngapain kamu ikut campur yang ditipu ya kamu? Bos kucing Manekineko ini harganya berapa? Ini 120 sepasang. Bisa nggak beli satu aja? Maaf, ini dijual sepasang. Lihat ini, beli sepasang kamu kasih satu ke suamimu. Bagus kan, masih bersinar? Kalau aku punya suami ngapain aku cari suami lagi? Kalau gitu 100 aja, jual ke aku 2. Oke, jual ke kamu. Terima kasih, terima kasih. Sini, sini, sini. Ngapain sih? Ini kesempatanmu, tunjukkan, ayo bayar, nggak usah. Bayar bos. Terima kasih, baik-baik. Sudah dipanggil KKMA masih nggak bayar, jas hujannya sia-sia dong. Bisa nggak kamu diam? Istri Manekineko dikasih ke kamu. Aku nggak mau, kekanak-kanakan banget. Jangan kasih ke aku deh. Oke, buat kamu. Cari istri bagus juga. Kamu kan bilang gak mau? Ayo pergi, ayo, ayo. Duduk dulu, capek banget. Mas Yao MA. Pacar aku datang. Aku perkenalkan, ini pacar aku. Ini teman baik aku, Yu Husin. Halo, lengket banget. Kamu punya pacar? Iya dong. Gini ceritanya. Oke, aku udah nemenin kalian seharian. Aku gak nemenin kalian lagi. Kalian berdua main aja. Aku mau nemenin pacar aku. Selamat bermain, terima kasih ya. Lain kali lewat Semarang, kita ketemu lagi. Oke, selamat bermain, aku duluan ya. Sampai jumpa. Jangan lupa kontak ya. Sampai jumpa. Dia beneran punya pacar ya? Siapa bilang dia nggak punya pacar? Sekarang cuma aku yang nemenin kamu. Di sini enak banget. Aku pengen tinggal di sini selamanya. Mimpi kali. Aku mikir gimana, meskipun kenyataan kejam. Tapi aku juga punya hak buat membayangkan yang indah. Kalau ada kesempatan, aku bakal balik lagi. Dan aku bakal bawa pacar aku. Kamu kan bilang gak mau datang. Apa yang bikin kamu berubah pikiran? Urusan aku.
Halo Butu, kamu bikin aku kaget. Kapan aja nelpon bisa kok. Apakah ini perjalanan romantis di pulau? Nona Yuhu Eksayan? Sekarang aku Nona Yu yang lagi tegang banget. Aku hampir nggak bisa napas. Ada apa sih? Kalian berdua nggak ada kemajuan ya? Nggak mungkin, udah 2 hari ini. Harusnya udah mulai nyambung kan? Gimana perasaan pertama kali? Seneng nggak? Seneng apa? Kita berdua nggak ada apa-apa. Baru mulai, makasih ya. Kalau gitu, kalian berdua sibuk ngapain aja? Ya cuma makan minum doang. Aku mulai curiga, dia enggak tertarik sama kamu. Apaan sih? Kita tadi udah ciuman loh. Terus kenapa? Enggak boleh? Gimana rasanya? Aku kaget banget, sekarang masih di toilet. Minum minuman keras sendirian dia berani. Santai aja Camel. Dengar ya Xiaoxin, masalahnya ada di dirimu sendiri. Bukannya kamu selalu merasa hubungan asmara enggak lancar? Itu karena waktu jalin hubungan sama cowok. Kamu terlalu kaku enggak relas. Emangnya kamu mau pacaran apa enggak sih? Mau banget. Tapi gimana caranya dong? Aku selalu gagal di saat penting, gimana nih? Nah ini kesempatan emas yang harus kamu rebut. Ngerti enggak sih kenapa aku siapin semua ini? Aku pengen kamu pakai kesempatan sama lincasan ini untuk benar-benar berubah. Dengan aku Xiaoxin, kamu harus ambil langkah ini. Harus manfaatin malam terakhir ini untuk naik level jadi perempuan seutuhnya, ngerti? Ngerti kok, tenang aja pasti aku berusaha. Minum dulu biar relas, enggak grogi. Santai aja, jangan tegang. Nikmatin momen cinta indah ini berdua sama dia. Semangat sayang. Minuman buat nurunin mental pengecut. Enggak kerasa apa-apa. Sekarang giliran kamu. Ayo semangat. Kamu ngapain sih? Ayo mulai. Ngapain sih liatin gue terus? Denger ya. Hari ini gue udah mabok. Besok udah enggak ada kesempatan lagi. Tolong lembut ya. Kamu nervous ya? Enggak kok. Aku ngapain nervous? Santai banget. Ya udah mulai ya. Ayo siapa takut? Mulai. Tunggu dulu, tunggu. Lampunya. Bisa dimatiin dulu enggak? Makasih. Maaf ya. Oke, siap. Tunggu sebentar. Pintu sudah ditutup? Pintu. Kak, ini hotel.
Pintunya otomatis terkunci. Aku lupa. Sudah selesai? Ayo, sekarang sudah aman. Ayo. Sudah? Tidur yang nyenyak? Ya. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Banyak orang pernah terluka oleh cinta. Jadi mereka tidak percaya lagi pada cinta. Mereka terlihat dingin dan mati rasa. Tapi tidak percaya pada cinta bukan berarti tidak bisa mencintai. Keajaiban cinta adalah ia bisa membuat seseorang yang tidak percaya pada cinta kembali memiliki kemampuan dan keberanian untuk mencintai.